Baik, semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tersebut, acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustazah Hayati selaku Ketua Pimpinan Nasional Muslimah ABI untuk memberikan sambutan. Kepada Ustazah, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes suara saya bisa terdengar. Bisa, Ustazah. Mohon izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi wa asrafil bariyah. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-Mustafa khatamil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa sahbihil muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puji warahmatullahi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta semesta alam yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya tercinta, yang sama-sama kita hormati dan kita takzimi narasumber kita Ustadz Abdullah Ba'bud. Terima kasih atas kehadirannya untuk membimbing kami pada kesempatan ini. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh jajaran pengurus, anggota Muslimah ABI, dan para undangan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berkumpul meskipun secara online dalam kajian yang temanya Wilayatul Faqih dari penyucian jiwa menuju ketahanan dan kekuatan kader. Tema yang bagus di mana pada saat ini kita akan berbicara tentang Wilayatul Faqih, sebuah konsep yang bukan sekedar teori, tetapi kita sedang berbicara tentang sebuah jalur ketaatan, kepemimpinan, dan perpanjangan tangan dari Imamul Zaman, Al-Imamul Mahdi, Ajalallahu Farajahu Syarif. Saat ini atmosfer rohani kita masih ada dari air mata Arba'in Husaini, di mana jutaan manusia berjalan kaki menuju Karbala. Mengapa mereka berjalan? Mengapa mereka bisa bertahan dalam cuaca ekstrim dan kelelahan yang panasnya tahun ini 70 47 sampai 50 74 sampai 50 derajat Celcius, karena jiwa mereka yang telah disucikan oleh cinta kepada Imam Husain alaihissalam. Tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa adalah modal pertama. Tanpa jiwa yang bersih, mustahil kita memiliki sebuah ketahanan. Langkah kaki para penziarah Arba'in, di mana kita bisa melihat bersama bagaimana mengajarkan kita bahwa kekuatan fisik itu bersumber dari sebuah kekuatan rohani. Dari penyucian jiwa itu menuju kepada sebuah ketahanan seorang kader. Arba'in mengajarkan kepada kita akan kesadaran sebuah taklif. Atmosfer Arba'in Husaini yang masih lekat di hati kita bukanlah hanya sebuah ritual tangisan dan kenangan historis, tetapi memiliki esensi yang tertinggi dari Arba'in adalah akan kesadaran sebuah taklif. Di Karbala mungkin Di Karbala setiap orang bergerak karena tahu taklifnya apa. Kalau kita lihat Sayyidah Zainab juga tahu taklifnya adalah bagaimana beliau menjadi penyambung lidah revolusi. Kita lihat bagaimana Imam Sajjad juga tahu akan taklifnya adalah menjaga kelanjutan imamah. Para syuhada juga tahu taklifnya adalah bagaimana mereka mengorbankan darah mereka untuk Imam Husain. Dan kita yang hadir di sini, teman-teman Muslimah Abi atau teman-teman dari undangan sekalian, juga karena kesadaran taklif kita untuk memperkuat diri kita dalam menjalankan taklif kita dengan cara yang baik. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini yang berbahagia, ormas kita ini bukan sekedar perkumpulan sosial, tetapi ormas kita adalah sebuah wadah kaderisasi, penyucian jiwa
eh, dalam kaderisasi ini adalah akar, ketahanan dan kekuatan adalah buah daripada penyucian jiwa tersebut. Kita tidak bisa menjadi benteng pertahanan bagi sebuah ormas yang membawa nama suci Ahlul Bait jika memang diri kita sendiri masih rapuh oleh penyakit hati. Teman-teman, ego, malas, dan lemahnya kedisiplinan yang kita miliki ini adalah musuh internal yang harus kita habisi terlebih dahulu. Berkaca kepada Sayyidah Zainab di Padang Karbala dan sepanjang jalur penawanan beliau, mengapa beliau begitu kuat? Mengapa beliau bisa berkata ma ra'aitu illa jamila? Kenapa? Karena jiwa beliau telah selesai dengan urusan dunia dan jiwa beliau murni terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tema kita hari ini menegaskan posisi kita di bawah panji wilayatul faqih di era penuh fitnah dan ketaatan pada garis kepemimpinan adalah kompas keselamatan kita. Ketaatan ini menuntut kita menjadi kader yang tangguh, kader yang cerdas, kader yang siap dalam berbagai kondisi. Kader ormas ini tidak boleh lemah, tidak boleh cengeng, tidak boleh mudah mundur hanya karena dinamika organisasi yang ada di dalamnya atau permasalahan-permasalahan yang kita miliki. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengajak kepada teman-teman semua, khususnya pribadi saya yang doif ini, mari kita serap ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Abdillah Ba'bud dengan baik, dengan mendengarkannya penuh seksama. Mari kita jadikan momen kaderisasi ini sebagai garis start baru untuk merombak eh, pribadi kita, spiritualitas kita menjadi lebih baik untuk mengokohkan barisan kita di ormas tercinta ini. Teman-teman sekalian, saya sampaikan selamat mengikuti kajian kaderisasi ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat untuk kita semua. Eh, Sebagai akhir kata, saya mohon maaf dan mengucapkan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Uda Hayati atas sambutan yang sangat mencerahkan dan semoga menggugah semangat yang ada di dalam diri kita untuk selalu berkhidmat. Baik, sebelum kita memasuki penyampaian materi pada malam hari ini, izinkan saya mengajak Bapak, Ibu, dan seluruh kader muslimah abdi untuk menengok kembali sejenak apa yang telah kita pelajari pada kajian akidah seri pertama. Mengingat kajian malam ini adalah kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Pada seri pertama, Ustadz Abdillah Ba'bud telah menjelaskan bahwa konsep kepemimpinan atau ulil amri berakar pada surat An-Nisa ayat 59 yang menegaskan prinsip wilayah ilahiyah melalui petunjuk eksplisit dari Allah dan Rasul-Nya. Sebagai agama yang sempurna, Islam telah menetapkan panduan kepemimpinan secara definitif demi tegaknya keadilan, dan hal ini terus berlanjut hingga masa kegaiban Imam Mahdi Ajalullah Farajul Syarif. Beliau juga menjelaskan bahwa di era kegaiban ini, otoritas bimbingan keagamaan didistribusikan kepada para ulama yang memenuhi syarat melalui konsep wilayatul faqih. Kepemimpinan yang bersifat gaib ini tetap diyakini sebagaimana esensi rukun iman lainnya yang memang berlandaskan pada kepercayaan terhadap perkara-perkara gaib. Lebih lanjut, Ustaz Abdillah menekankan bahwa penerapan wilayah faqih dalam ranah kekuasaan sosial politik membutuhkan penerimaan dari masyarakat, serta ketundukan pada prinsip menjaga kesepakatan, aufu bil uqud. Dan yang tidak kalah penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, meyakini konsep ini sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Justru pengikut Ahlul Bait diajarkan untuk berkomitmen penuh menjaga konsensus nasional seperti Pancasila, UUD 1945, dan NKRI sebagai bentuk pengamalan ajaran agama yang nyata dan harmonis. Baik, eh, Bapak, Ibu, dan seluruh kader yang berbahagia, agar pembahasan ini dapat kita dalami secara utuh dan komprehensif, mari langsung kita simak penyampaian materi malam ini yang bertemakan wilayatul faqih dan dari penyucian jiwa menuju ketahanan dan kekuatan kader.
Mari langsung saja kita simak materi yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Abdillah Ba'bud. Kepada beliau, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya suara saya bisa didengar dengan baik. Bisa, Ustadz. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang saya muliakan dan saya hormati Ketua PIMNAS Muslimah Ahlul Bait Indonesia, Ustazah Hayati, yang telah memberikan kita motivasi dan wawasan dalam sambutan singkatnya, dan seluruh saja para kader Muslimah Bait Indonesia. Aku lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengingat bahwa ini adalah lanjutan dari apa yang sudah disampaikan pada pertemuan pertama, maka saya melihat bahwa urusan wilayatul faqih itu secara garis besar sudah saya sampaikan pada pertemuan yang pertama. Tapi justru yang belum terbidik sama sekali adalah masalah tazkiyatun nafas. Dan saya baca dari Tor yang diberikan ke saya baca sebagiannya aja ya. Doktrin wilayatul faqih bukan sekadar teori tata kelola pemerintahan Islam, melainkan manifestasi dari tatanan tauhid dan ketaatan ilahi. Penerimaan terhadap otoritas ilahi ini meniscayakan proses penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs sebagai syarat mutlak. Nah, mungkin urusan wilayah fakihnya di pertemuan pertama secara garis besar sudah saya sampaikan ya, tapi justru urusan penyucian jiwa dan tazkiyatun nafs yang merupakan syarat mutlak ini yang belum saya sentuh sama sekali. Kemudian juga dalam Tor disebutkan hanya jiwa yang telah dibersihkan dari egoisme, egosentrisme atau anania, dan penyakit hati yang mampu menerjemahkan kepatuhan teologis menjadi kekuatan pergerakan yang ikhlas, solid, dan tahan banting. Ya, jadi kayaknya saya malam ini akan fokus pada poin tazkiyatun nafasnya ya. Karena urusan wilayah fakih di pertemuan pertama insya Allah sudah cukup komprehensif ya, walaupun garis besar tapi sudah cukup komprehensif, jadi tidak ada yang perlu saya ulang ya atau saya tambah, karena itu sesuatu yang insya Allah kemarin itu sudah cukup lah untuk menjadi gambaran umum ya tentang wilayah fakih. Tapi memang tazkiyatun nafs adalah sesuatu yang memang penting karena tadi merupakan syarat mutlak. Oke, saya dan pembahasan saya ini juga terkait dengan tazkiyatun nafs ini juga uh, berdasar atau bermuara dari apa yang disampaikan oleh yang pernah menjadi waliul faqih, yaitu Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu taala sirrahu syarif. Ala kulli hal, saya akan mulai dengan mukaddimah ini. Di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ada ayat yang berbunyi, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatih." Ya, dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah masyarakat ummi seorang rasul dari mereka, dan rasul ini yatlu 'alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Kemudian wa yuzakkihim. Jadi habis dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian langsung wa yuzakkihim, dan mengajarkan penyucian jiwa bagi mereka. Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi sepertinya tazkiyah lebih dahulu daripada ta'lim. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Ya, jadi benar tuh bahwa tazkiyatun nafs itu merupakan syarat mutlak dan syarat utama. Bahkan pelajar agama ya atau pelajar ilmu apapun lah di dunia ini,
Kalau orang yang belajar itu dia memulai belajar dalam keadaan dia sudah melakukan tazkiyatun nafas, maka ilmu yang dia terima itu akan bertempat di jiwa yang tepat. Ya, ibarat ilmu itu kalau kita mau contohkan dengan benih, benih ini kalau kita letakkan tanah yang subur, dia akan tumbuh kembang dengan baik. Nah, jiwa manusia yang sudah suci itu ibarat tanah subur, dan benih-benih ilmu itu akan berkembang dengan baik di jiwa yang telah melakukan tazkiyatun nafas. Sementara ilmu-ilmu, walaupun itu ilmu agama, bahkan Imam Khomeini kita pernah mendengar ya dalam speech beliau mengatakan kalau seseorang belum melakukan tazkiyatun nafas, bahkan ilmu filsafat bisa mengantarnya ke neraka jahanam. Ilmu irfan bisa mengantar seseorang ke neraka jahanam. Ilmu fikih bisa mengantar seseorang ke neraka jahanam. Ilmu tentang syariat, tentang akhlak, ya, bisa mengantar seseorang ke neraka jahanam. Itu kan luar biasa. Bahkan irfan. Jadi katanya ini irfan kalau dipelajari oleh orang yang tidak melakukan tazkiyatun nafas, itu justru irfan itu mengantar orang ke neraka jahanam. Jadi betapa luar biasanya ya masalah tazkiyatun nafas ini. Ya sedemikian pentingnya karena memang kalau orang yang belum melakukan tazkiyatun nafas maka ilmu-ilmu yang dia dapatkan itu alih-alih menjadi petunjuk dan menjadi sesuatu yang bisa mengarahkan dia kepada kebenaran, malah bisa menjadi alat untuk digunakan untuk menciptakan fasad dan keburukan. Ya, bukankah kita menyadari fakta dan realita bahwa hancurnya umat Islam itu salah satu penyebabnya adalah para ulama. Ya, para ulama yang dengan keilmuan yang luar biasa, dengan pengetahuan yang luar biasa, tapi dia menggunakan ilmu dan pengetahuannya justru untuk menebar fitnah, untuk merancukan mana yang hak dan mana yang batil, berikan argumen-argumen dan hujah-hujah dalam rangka memutarbalikkan kebenaran. Sebagai contoh, umumnya tidak sedikit para ulama ya ahli sejarah, ahli tafsir ya, yang kemudian dengan ilmunya mereka justru mendepak posisi ahlul bait ya dari tatanan Islam, dari tatanan wilayah. Ya, kenapa kok sampai seperti itu? Itu adalah dikarenakan orang-orang itu dapat ilmu, menuntut ilmu, tapi mereka bersama menuntut ilmu tidak melakukan tazkiyatun nafas. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, dalam segala aktivitas, ya kalau seandainya seseorang belum melakukan tazkiyatun nafas, maka semua aktivitas itu alih-alih bermanfaat bagi mereka akan mendatangkan bahaya bagi mereka. Itu mungkin sebagai mukaddimah. Untuk itu, karena ini masalah tazkiyatun nafas, maka saya harus berbicara dari hal-hal yang sifatnya fundamental. Saya akan awali dengan sebuah cerita. Cerita ini sederhana, tapi maknanya luar biasa. Cerita terjadi di zaman Imam Ali Al-Hadi dan Imam Hasan Al-Askari. Ketika Imam Ali Al-Hadi alaihissalam itu diminta untuk datang ke Baghdad oleh penguasa pada saat itu, dia mengajak anaknya Imam Hasan Al-Askari, dan ketika itu masih kecil Imam Hasan Al-Askari, mungkin usianya masih balita. Di Baghdad, sebagai anak baru yang ada di negeri Baghdad, itu dia keluar rumah dan dia melihat orang-orang dan anak-anak sedang bermain di sebuah pelataran. Dan Al-Askari kecil, ya si balita ini, dia melihat dan diam, dia hanya melihat anak-anak yang sedang bermain, dan kadang-kadang ada orang-orang tua yang juga ikut bermain dengan anak-anak itu. Tapi dia ada di sebuah sudut, dia tidak ikut bermain.
Nah, ada salah seorang ya yang dewasa melihat, oh kok ada anak baru ya. Kasihan dia berdiri di sudut itu mungkin karena dia anak baru, tidak ada yang dia kenal dan dia tidak punya mainan yang dimainkan oleh anak-anak di Baghdad pada saat itu. Orang tua yang baik hati ini mendatangi Al-Askari kecil dan memberikan tawaran seperti ini. Hal ashtari laka matal abube. Ya, wahai anak kecil, maukah engkau aku belikan ya sesuatu yang engkau bisa bermain dengan mereka. Ya mungkin pada saat itu ada alat-alat main tertentu, orang tua ini atau orang dewasa ini memberikan tawaran kepada Alaskari kecil. Ashtari laka matal abube. Yang luar biasa, anak kecil ini sebagai ganti dia menyambut ya tawaran itu, Alaskari kecil memberikan jawaban seperti ini. Malil li'bi khuliqna. Kita ini dicipta bukan untuk bermain. Kaget orang dewasa ini. Anak kecil, usia balita, yang biasanya itu dia suka permainan, suka bermain. Ketika aku tawarkan kepadanya untuk aku belikan mainan, kemudian dia menjawab dengan jawaban yang membuat aku tersentak. Malili bihulikna. Kita dicipta bukan untuk bermain. Kaget orang dewasa ini. Dan tertarik untuk melanjutkan dialog dengan anak kecil ini. Lah, kalau memang kita dicipta bukan untuk bermain, ya ini tawaran untuk membelikan mainan dijawab dengan jawaban yang filosofis. Ya. Kita dicipta bukan untuk bermain. Terperanjat orang tua ini dan bertanya lebih jauh, "Falimada khuliqna?" Kalau begitu, untuk apa kita ini dicipta? Kata anak kecil ini, dua kalimat saja dia keluarkan. Lil ilmi wal ibadah. Kita ini kan manusia kan. Jadi kita ini dicipta bukan untuk bermain. Untuk apa? Anak kecil tadi menjawab, Al-Askari kecil ya alaihissalam, lil ilmi wal ibadah. Untuk ilmu dan untuk ibadah. Lagi-lagi orang dewasa itu terperanjat. Ini jawaban yang nggak main-main. Ini jawaban. Sepertinya anak ini tahu hal-hal yang fundamental di dalam Al-Quran. Orang dewasa ini ketika anak kecil itu menjawab lil ilmi wal ibadah, tiba-tiba orang dewasa ini seperti mendapatkan pengetahuan dan dia seakan-akan baru ingat ayat-ayat Al-Quran. Ini anak kecil ini luar biasa loh ya. Dia katakan lil ilmi wal ibadah. Orang dewasa ini kemudian dia mengingat, oh benar juga ya. Karena ayat-ayat pertama yang turun untuk Rasulullah itu ayat ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana. Ini penciptaan manusia. Iqra. Jadi pertama kali iqra ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan namamu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wih, ini anak ini bukan sembarang anak ini. Yang dia beda pertama kali ilmu. Dan ketika ilmu, orang dewasa ini ingat bahwa ayat-ayat pertama yang turun untuk Rasulullah terkait tentang ilmu. Kemudian, wal ibadah. Orang tua ini juga ingat. Ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, Tuhan, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba. Wah, anak kecil ini memberikan jawaban yang merupakan saripati Al-Quran. Memang kita manusia ini, ya tujuan penciptaan kita adalah agar kita sampai pada pengetahuan dan kemudian dengan modal pengetahuan kita mengemas seluruh hidup kita dalam rangka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mempunyai jawaban apa sih hakikat penciptaan manusia itu? Hakikat penciptaan manusia ilmu dan ibadah. Kalau ada manusia yang melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, ada manusia yang dalam ucap dan buatnya itu tidak berdasar pada ilmu dan tidak dalam rangka menghamba kepada Allah, berarti manusia itu keluar dari tujuan penciptaan. Kalau kita mau berkacamata atau ambil petunjuk dari Allah.
lil ilmi wal ibadah. Ajib. Kemudian orang dewasa ini ketika melihat ke kedalaman jawaban anak kecil ini, orang dewasa ini bertanya lebih jauh. Dari mana kamu kok bisa punya jawaban bahwa kita dicipta bukan untuk bermain, kemudian untuk ilmu dan ibadah? Kok sampai segitunya? Kamu ini balita loh. Iya, kata anak kecil ini. Karena aku juga membaca Al-Quran yang berbunyi, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian manusia, afahasibtum annama, bahwa kami khalaqnakum abatha, menciptakan kalian sia-sia. Manusia diberi panca indera, diberi hati, diberi nurani, diberi fitro, diberi akal, diberi semua fungsi-fungsi. Apakah kamu kira kami menciptakan kamu itu sia-sia hanya untuk makan, minum, bermain, begitu aja, tidak ada tanggung jawab, tidak akan diminta pertanggungjawaban, tanpa tujuan, sia-sia? Fahasibtum annama khalaqnakum abatha, sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan kembali kepada kami. Tidak sia-sia, kalian akan kembali, kalian akan bertanggung jawab setiap ucap dan buat kalian. Nah, ucap dan buat ini akan dapat nilai merah kalau seandainya ucap dan buat ini tidak didasari dengan ilmu dan tidak dalam rangka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Orang dewasa tadi masih tertarik untuk bertanya lebih jauh dengan kepada anak kecil itu. Ya, dan bertanya seperti ini. Iya, benar yang kamu ucapkan, katanya. Tapi kan kamu masih kecil. Kenapa kamu sudah berpikir hal-hal yang besar seperti ini? Sepertinya tema yang kamu angkat ini tidak sesuai dengan usiamu. Kamu masih kanak-kanak, balita. Waktumu bermain. Kamu berbicara terlalu besar. Jauh melebihi usiamu. Anak kecil ini lagi-lagi menjawab. Saya itu, kata anak kecil ini, seringkali saya melihat ibu saya masak di dapur. Zaman itu kan, tentu kan tungku-tungku itu bahan bakarnya adalah dari kayu-kayu bakar. Ibu saya itu setiap kali mau menyalakan tungku, ya, yang bahan bakarnya adalah kayu bakar itu, ibu saya tidak pernah berhasil menyalakan kayu besar. Nah, pasti diambil kayu-kayu kecil yang tipis-tipis itu, kemudian dia buat percikan api, untuk kemudian percikan api ini yang yang akan membakar kayu-kayu kecil dan tipis itu. Jadi kayu besar itu tidak langsung terbakar, dia terbakar dengan kayu-kayu kecil dulu yang terbakar. Nah, aku walaupun aku kecil, aku tidak mau jadi pemantik, ya sesuatu yang terbakar di awal untuk kemudian ketika yang kecil ini terbakar, dia bisa membakar kayu-kayu yang besar. Dia akan menyalakan kayu-kayu yang besar. Dan ini juga pelajaran bagi orang tua itu bahwa memang ternyata tidak boleh terlambat untuk urusan kita memahami filosofi daripada penciptaan kita sebagai manusia. Karenanya ilmu itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak bayan sampai kita meninggal dunia, nggak boleh kita berhenti mencari ilmu. Dan pada saat yang sama kita juga tidak boleh lupa bahwa bagaimana kita menjadikan seluruh hidup kita ini berdasar pada ilmu dan dalam rangka menghamba kepada Allah. Bukan untuk popularitas, bukan untuk karir, bukan untuk kesuksesan, bukan untuk raihan-raihan duniawi. Tidak boleh itu semua itu. Semuanya harus dalam rangka menghamba kepada Allah. Lil ilmi wal ibadah. Oke, itu yang pertama. Jadi mukadimah pertama, kita sudah memahami filosofi penciptaan kita manusia. Jadi kalau kita melihat diri kita, ya maka kita ini adalah makhluk yang dicipta oleh Allah, tidak sia-sia. Dan untuk tidak sia-sia, maka kita harus mendasari setiap ucap dan buat kita dengan ilmu dan dalam rangka
menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan karena tadi ilmu dan ibadah, maka kita akan breakdown sedikit ilmu. Ilmu apa maksudnya ini? Ilmu kan banyak. Ya. Terus ibadah, makna ibadah itu apa sebenarnya? Nah, jadi kita akan urai dua hal ini dulu. Apa ilmu itu? Ilmu itu ada dua. Ada ilmu-ilmu primer, ada ilmu-ilmu sekunder, ada ilmu nomor level 3, level 4, level 5. Yang dimaksud lil ilmi ini ada ilmu yang primer. Ilmu yang primer itu ibarat kebutuhan primer. Ya, kebutuhan primer itu seperti kan kita kalau ditanya apa sih kebutuhan primer manusia itu, kita sering menyebutnya dengan sandang, pangan, papan. Kenapa itu kebutuhan primer? Karena kalau tidak ada kebutuhan primer, kita tidak bisa hidup. Nah, ilmu juga begitu. Ilmu ada yang primer. Maksudnya ilmu primer, ini ilmu yang wajib kita ketahui. Kalau Anda tidak mengetahui, Anda gagal sebagai manusia. Anda keluar dari penciptaan. Ilmu itu banyak, tidak semua ilmu primer. Ada ilmu sekunder tentang teknologi. Teknologi itu ilmu sekunder. Anda. Jadi dalam hidup ini Anda bisa mencipta, sebagai contoh namanya ya, pesawat terbang atau tidak, itu tidak masalah. Anda hidup tidak pakai pesawat terbang, Anda bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda dengan pesawat terbang juga Anda bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan itu tidak penting itu. Bukan berarti tidak baik. It's okay manusia meraih teknologi, menemukan hal-hal yang bisa memudahkan kehidupan mereka. Oke, tapi itu bukan ilmu primer itu ya. Karenanya ilmu-ilmu itu para nabi tidak datang untuk menjelaskan ilmu-ilmu itu, bagaimana cara buat pesawat, bagaimana. Jadi para nabi tidak datang untuk menjelaskan fisika, kimia, dan lain-lain. Biologi itu ilmu-ilmu yang manusia dengan melakukan telaah, penelitian, kajian, ya, berbagai macam percobaan, eksperimen, manusia bisa sampai itu. Itu bukan ilmu primer itu. Nah, ilmu primer itu apa? Nah, ini yang penting. Primer ini. Ilmu yang kalau kita tidak tahu, kita wassalam lah bahasanya. Sebagai manusia, kita keluar dari tujuan penciptaan. Apa itu ilmu primer? Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam menjelaskan apa itu ilmu primer. Kata Imam Ja'far, ilmu primer itu, jadi begini bahasanya itu, wajadtu ilman nasi ala arba. Aku menemukan ilmu yang penting bagi yang fundamental, ya, mendasar bagi manusia itu 4 saja, 4 ilmu saja. Apa 4 itu? Yang pertama, anta arifa rabbak. Hendaknya engkau mengenal Tuhan. Itu ilmu yang penting. Ya, jadi kalau kita dalam hidup ini kita tidak kenal Tuhan, itu berarti kita kehilangan makna kehidupan, kehilangan makna keberadaan, kehilangan makna eksistensi. Anta arifa rabbak. Hendaknya engkau mengenal Tuhanmu. Yang kedua apa? Wa anta arifa madza sana'abik. Dan hendaknya engkau memahami apa yang telah Tuhan perbuat padamu. Ya, ini perlu kita jawab sederhana saja. Anta arifa rabbak terlalu panjang kalau saya jawab. Itu kan di teologi sudah selesai kita ya. Tapi wa anta arifa madza sana'abik. Hendaknya engkau menyadari apa yang telah dia perbuat padamu. Nah, ini penting. Kalau kita mau memahami ilmu yang kedua ini, ilmu yang kita cukup duduk sebentar ini, kita paham apa itu ilmu primer itu. Tapi yang penting itu menjadi kesadaran kita, menjadi pemahaman kita, menjadi concern kita, menjadi perhatian utama kita. Itu yang penting. Ya. Yang pertama, anta arif rabbak, hendaknya engkau mengenal Tuhan. Jadi kalau ada manusia tidak mengenal Tuhan, selesai sudah. Sudah jangan, sudah ini keluar dari kesejatian dirinya. Jadi dia gagal sebagai eksistensi, gagal dia. Yang kedua, wa anta arifa madza sana'abik. Hendaknya engkau menyadari apa yang telah Tuhan perbuat padamu. Kalau kita mau menjawab ilmu ini kalau kita melihat diri kita, loh, semuanya di Tuhan. Saya tidak punya peran apa-apa. Saya ini asalnya ketiadaan. Saya tidak punya apa-apa. Bahkan saya tidak berhak untuk ada. Tapi Tuhan memberikan nugrah kepada saya keberadaan. Seluruh keberadaan ini adalah dari Tuhan. Nah, pemahaman seperti ini penting untuk tazkiyatun nafs. Karena kalau kita tiba-tiba langsung tazkiyatun nafs, kita
melihat loh, kenapa saya harus begini? Enggak. Kan, kalau kita tahu dasar-dasarnya, maka tazkiyatun nafs itu adalah sesuatu yang kita pahami memang kita harus begitu. Ya. Jadi kalau kita menyadari ilmu yang kedua tadi itu wa antarifa madza sana'a bik. Ya, apa yang telah Tuhan perbuat padamu, kita akan menjawab segala-galanya karena saya ini mutlak anugerah. Berarti ketika saya mutlak anugerah, saya tidak punya apa. Pemilik sejati itu Tuhan. Karenanya ketika pemilik sejati diri saya adalah Tuhan, maka Dia yang berhak untuk mengatur saya. Berhak untuk mengatur mata saya, lisan saya, telinga saya, segala ucap dan buat saya. Ini milik Dia. Nah, jadi kita akhirnya menyadari bahwa penghambaan itu bukan kita dipaksa, tapi penghambaan itu adalah eksistensi kita. Bagian daripada kesejatian diri kita. Kita ini hamba. Kita mendapatkan semua anugerah ini. Kita bukan pemilik sejati. Pemilik sejati Dia. Jadi kalau kita tanya diri kita, ya apa yang benar milikmu? Memang tidak ada. Emang kita ikut menciptakan, bahkan satu helai rambut tidak ikut menciptakan. Kok bisa Anda menggunakan sesuatu yang bukan milik Anda atau yang bukan milik kita ini semau kita? Ini bukan milikmu. Kalau Anda gunakan, kalau kita gunakan diri kita ini semau kita, berarti kita telah mengaku bahwa kita adalah pemilik diri kita. Enggak, kita tidak memiliki. Kita berangkat dari ketiadaan. Seluruh keberadaan kita ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu yang kedua kata Imam Ja'far, wa anta'rifa madza sana'a bik. Hendaknya engkau memahami apa yang telah Tuhan perbuat padamu. Jawabannya segalanya, karena kita ini anugerah mutlak. Ilmu yang ketiga, ini konsep logisnya. Wa anta'rifa madza arada minka. Hanya engkau tahu apa yang Dia inginkan darimu. Jadi kamu jangan terus jalan dalam hidup ini. Ya, ketika kamu mengenal Tuhan, kamu memahami bahwa semua yang kamu miliki adalah anugerahnya. Selanjutnya, kamu jangan jalan sendiri. Tanya apa yang Dia maukan darimu. Wa anta'rifa madza arada minka. Nah, wa anta'rifa madza arada minka inilah misi risalah yang dibawa oleh seluruh hidup. Untuk menjelaskan wa anta'rifa madza arada minka. Apa yang Dia inginkan darimu sebagai makhluknya. Jadi kan jelas kan? Jadi urut-urutannya jelas. Wa anta arifa madza arada minka. Dan yang keempat, wa anta arifa madza yukhrijuka min dinik. Dan hendaknya kau tahu halal apa saja yang bisa menjauhkan kamu dari keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini ilmu primer. Ilmu yang lain kita tidak tahu tidak apa. Tapi kalau ini satu kita tidak tahu, itu bisa menjadi kegagalan kita sebagai eksistensi, sebagai wujud kita gagal. Ya. Jadi apa tadi? Ilmu primer, anta arifa rabbak. Hendaknya engkau mengenal Tuhan. Wa anta arifa madza sabik. Hendaknya engkau memahami apa yang telah Dia perbuat atasmu. Wa anta arifa madza arada minka. Hendaknya engkau memahami apa yang Dia inginkan darimu. Wa anta arifa madza yukhrijuka an dinik. Apa saja yang bisa mengeluarkanmu dari agamamu. Ini kemauan Tuhan. Agama itu adalah yang ketiga dari itu. Madza arada minka. Oke, ya, jadi ini ilmu primer. Ya. Oke. Selanjutnya, apa itu? Ini ilmu ya. Jadi kan tadi kan kata Askari Kecil, kita dicipta apa? Untuk lil ilmi wal ibadah. Ilmunya ini maksudnya. Ya. Ilmu-ilmu yang primer tadi ini. Selanjutnya ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu begini, diawali begini dulu. Jadi kadang-kadang Imam Ja'far itu untuk memahamkan kepada kita bahwa kita harus apa, kita dikasih pilihan. Sudahlah, kamu jawab dulu dengan jujur. Kamu ini, kita lah. Kita ini Tuhan atau hamba. Itu aja sudah. Sudah, jawab dulu. Untuk kita bisa lanjut. Ya. Ayo kita jawab. Kita ini Tuhan atau hamba? Ya, insya Allah tidak ada orang yang sehat pikir, ya waras, ya kemudian ngaku Tuhan. Mungkin kemudian tidak menciptakan apa-apa kok dia ngaku Tuhan. Ya, jadi kita pasti hamba lah. Ya, atau kalau ada yang ngeyel seperti Namrud itu ngomong, saya Tuhan. Kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya itu yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, ana uhyi wa umit. Saya juga menghidupkan dan mematikan. Buktikan. Namrud kemudian mengeluarkan 2 orang dari penjaranya, satu dibebaskan, satu dipancung. Nah, kan? Aku hidupkan dan aku
matikan. Kata Ibrahim, ini bukan menghidupkan dan mematikan, ini kamu membunuh dan membebaskan. Itu yang sebelum membebaskan dia sudah hidup dan bukan kamu yang menghidupkan. Dan ini kamu bunuh, algojomu yang bunuh. Ya, dan siapapun bisa bunuh. Apakah setiap yang bisa bunuh kemudian jadi Tuhan? Bukan begitu maksudku. Karena ngeyel sama Ibrahim dikasih pekerjaan Tuhan yang lain. Ya sudah, kalau kamu masih ngaku Tuhan, ini matahari setiap hari terbit timur. Untuk besok saja. Aku tidak minta kamu ciptakan matahari, tidak minta kamu ciptakan langit. Untuk besok saja terbitkan dari barat. Baru sadar, ternyata ngaku Tuhan itu gampang. Tapi konsekuen terhadap pengakuan akan ketuhanan itu tidak mudah. Baru disuruh mengubah arah terbit matahari, dia sudah tidak mampu. Fabuhidalladzi kafar. Nah, sekarang kita kembali ke diri kita. Sudahlah, kita ini Tuhan tuh hamba. Kalau ada yang ngaku Tuhan, ya suruh mengerjakan PR-nya Namrud tadi itu. Merubah arah terbit matahari. Kalau enggak, ya berarti kita hamba. Kalau hamba yang harus menghamba. Jadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu bukan perintah, bukan paksaan itu. Itu Allah hendak menunjukkan esensi dan substansi dirimu atau diri kita ini hamba. Jadi kalau kamu hamba, kamu tidak menghamba, kamu punya nama di keberadaan ini. Tuhan bukan, hamba tidak menghamba, tidak punya nama di keberadaan. Jadi kapan kita keluar dari kesejatian diri? Ketika kita tidak menghamba. Kita hamba kok tidak menghamba. Ya kita keluar kesejatian diri. Hancur. Eksistensi kita tuh hancur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, bagaimana untuk sampai pada hakikat penghambaan? Ya, Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam lagi-lagi menjelaskan dalam penjelasan yang mudah dengan tiga step. Step yang pertama, kata Imam Ja'far, i'rif annaka la tamliku syai'an. Sadarkan dulu bahwa karena bahasanya kamu, ya maksudnya kita ya. Tapi kan saya terjemahkan apa yang ada dalam riwayat Imam Ja'far. I'rif annaka la tamliku syai'an. Ya, sadarkan dirimu bahwa kamu tidak punya apa-apa. Jadi kita ini seringkali merasa punya loh ya. Kita ini kadang seringkali merasa memiliki ya. Padahal itu fake, itu palsu, itu kita tidak punya apa-apa kita. Ya. Dan anania, kemudian orang menjadi narsis, menjadi egois, itu karena dia merasa memiliki. Padahal tidak punya dia ini. Dia menganggap bahwa dia adalah pemilik dirinya. Tidak, bahkan kita tidak memiliki diri kita. Ya, kita ini adalah mutlak anugerah, kita mutlak pemberian, gift dari Allah Subhanahu wa taala. Milik sejatinya dia. Karena itu untuk sampai pada hakikat penghambaan, katanya Ja'far, sebentar. Ada 3 langkah. Langkah yang pertama, tenang. Sadar. Sadarkan dulu, pahamkan dulu bahwa kamu tidak punya apa-apa. I'rif annaka la tamliku syai'an. Sadarkan dirimu bahwa kamu tidak punya apa-apa. Itu langkah pertama. Jadi kalau ada orang merasa memiliki sesuatu, dia tidak akan jadi hamba. Dan dia merasa memiliki sesuatu. Tidak pernah menjadi hamba sejati. Imam Ja'far mengajak kita untuk realistis. Ya. I'rif. Ya, pelan-pelan. Langkahnya i'rif annaka tamliku syai'an. Sadarkan dirimu bahwa kamu tidak punya apa-apa. Dengan sebentar kita berpikir, iya ya, kita tidak menciptakan apa-apa ya. Tidak satu sel dalam mata ini kita menciptakan. Tidak satu sel dalam satu helai rambut. Saya tidak ngomong rambut, satu selnya kita tidak menciptakan. Ya, bahkan kita tidak milih kapan lahir, sebagai laki atau perempuan lahir, siapa ayah ibu kita, tidak milih kita. Dari etnis apa, dari ras apa, kita lahir di tahun berapa, di musim apa. Enggak. Ya, jadi kata Imam Ja'far, untuk sampai pada hakikat penghambaan, dengan lil ilmi wal ibadah, untuk sampai pada hakikat penghambaan, pertama langkahnya sadarkan dirimu bahwa kamu tidak punya apa-apa. Sampaikan, mari kita menyadarkan diri bahwa kita tidak punya apa-apa. Ya. Nah, orang yang tidak punya apa, ini sebenarnya kesadaran ini ya, itu sudah akan melahirkan keindahan akhlak. Tidak mungkin dia akan sombong. Masa orang sombong dengan yang bukan miliknya? Orang mungkin iri juga. Karena dia sadar semua ini milik Tuhan. Tidak mungkin dia iri. Ya. Jadi
memahami step yang pertama tadi ini, annaka la tamliku syai'an, itu sebenarnya akan mengeluarkan kita dari semua ketidaktulusan dan ketidakikhlasan. Karena kita tidak mungkin kita egois, tidak mungkin narsis, karena kita tidak punya apa-apa. Orang egois dan narsis itu kalau dia merasa memiliki sesuatu, baru dia menjadi egois, baru dia menjadi narsis dan lain sebagainya. Ya. Dan tidak mungkin pelit. Jadi semua sifat-sifat buruk itu akan gugur kalau kita benar-benar menghayati makna penghambaan yang pertama, bahwa kita tidak punya apa-apa. I'rif annaka la tamliku syai'an. Dan ini pun kalau kita kehilangan sesuatu, kita tidak kemudian putus asa. Dan kalau kita mendapatkan berbagai macam hal, kita juga tidak lupa diri. Karena kita tahu ini anugerah, semuanya anugerah. Kepandaian saya, ketampanan saya, kecerdikan saya, kelincahan saya. Ya, apapun itu. Berbagai macam kemampuan, ini anugerah. Saya bahkan tidak punya hak untuk menuntut. Karena ini anugerah semuanya. Saya hanya punya ruang untuk bersyukur. Ya, jadi tidak mungkin mengeluh. Karena dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya hak apa-apa. Dia tidak punya apa-apa kok. Apalagi hak. Tidak mungkin punya hak dia. Meskipun nanti di dalam agama itu Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberikan kita berbagai macam hak. Tapi hakikatnya kita tidak berhak untuk menuntut. Karena kita tidak punya apa-apa. Ya, meskipun Allah dengan berbagai macam sifat Rahman Rahimnya itu memposisikan seakan-akan kita punya hak untuk ini, untuk itu. Iyalah. Tapi pada hakikatnya tidak seperti itu. Jadi untuk sampai pada hakikat penghambaan, yang Ja'far mengajarkan kepada kita, i'rif annaka la tamliku syai'an. Itu yang pertama. Kamu tidak punya apa-apa. Kalau kamu sudah sadar, step kedua. Step kedua, i'rif annaka la tudabbiru syai'an. Ya, step kedua itu maksudnya adalah kalau kamu tidak memiliki apa-apa, maka sebagai konsekuensi logisnya, kamu juga tidak punya kendali absolut atas apapun. Karena kendali absolut itu hanya untuk pemilik sejati. Ya. Jadi i'rif annaka la tamliku syai'an. Step yang kedua, i'rif ya Nggak punya annaka, habis bersih, nggak punya uang cash. ya kayaknya ada yang bocor ini suaranya, bisa di-mute. Oke, kita lanjut ya. Jadi step pertama dari itu, i'rif annaka la tamliku syai'an. Konsekuensi logisnya, i'rif annaka la tudabbiru syai'an. Karena kamu tidak punya apa-apa, maka kamu tidak punya kendali atas apapun secara absolut. Ya, dengan pemahaman ini, kita masuk pada step yang ketiga. Aslim nafsaka lil malik wal mudabbir al-haqiqi. Serahkan dirimu pada sang pemilik dan sang pengendali sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu baru adalah hakikat penghambaan. Dari situ kita akan sam'an wa ta'ah. Apa yang kamu perintahkan, apa yang kamu larang, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Apa yang menjadi tanggung jawab saya, yang menjadi kewajiban saya, itu adalah hal-hal yang utama dalam kehidupan. Jadi Islam itu sendiri adalah konsekuensi logis daripada hakikat diri kita. Karena kita hamba. Hamba itu tidak punya apa-apa, tidak mengendalikan apa-apa, ya otomatis kita harus menyerahkan diri kepada pemilik sejati dan pengendali sejati. Makanya kita hidup itu apa-apa ya, apa kata Tuhan, apa yang boleh, yang tidak boleh. Jadi kita fokus hanya menghamba, tidak ada yang lain. Oke, dasar-dasar untuk tazkiyatun nafas itu, alhamdulillah kita sudah jalani beberapa hal dari itu. Yang pertama, kita paham tentang filosofi penciptaan manusia, ilmu dan ibadah. Kita paham apa hakikat ilmu, dan kita paham hakikat daripada penghambaan. Nah, untuk kemudian kita masuk pada hakikat beragama. Ya, puncaknya di sini untuk nanti kita
bisa lanjutkan dengan poin-poin yang lain. Nah, hakikat beragama. Apa hakikat beragama itu? Kita kan selama ini ngomong agama, Tuhan. Jadi kalau Tuhan ya agama. Agama, Tuhan, Nabi, Rasul, Imam. Ini urusannya adalah agama. Din. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjelaskan hakikat beragama. Dari sini nanti kita akan tahu kita ini sudah beragama atau belum. Imam Ali dalam satu baris kalimat menjelaskan hakikat beragama. Dan kita nanti akan tahu, kita bisa mengukur diri kita. Sudah seberapa. Nah, jadi kita ini sudah sudah sejauh apa kita beragama, sedalam apa kita beragama, seserius apa kita beragama. Kita akan tahu nanti dari keterangan Imam Ali. Oke. Imam Ali mengatakan begini, ini ada di Nahjul Balagha. Kata Imam Ali, awaluddin ma'rifatun. Dasar agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Awaluddin ma'rifatun. Jadi dasar agama adalah mengenal Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak mengenal Tuhan, jangan ngomong agama. Jadi dasar agama itu adalah ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifat. Berarti ma'rifat hal yang penting kan? Seakan-akan ma'rifat ini, kalau kita tidak punya ma'rifat ya kita tidak bisa kita mengatakan bahwa diri kita beragama. Mungkin dalam bayangan kita ma'rifat itu sesuatu yang harus kita raih dengan bertahun-tahun belajar. Tidak begitu. Mali langsung bicara tentang sempurnanya ma'rifat. Wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bih. Ya Mali langsung bicara sempurnanya ma'rifat. Sempurnanya ma'rifat di mana? Sempurnanya ma'rifat itu adalah ketika seseorang sudah sampai pada keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa ada Tuhan yang maha sempurna dan maha segala-galanya. Jadi seseorang, kalau dia sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu ada dan dia maha segala-galanya dan dia maha sempurna, berarti sudah sempurna ma'rifahnya. Puncak ma'rifah itu. Tidak harus orang menghatamkan sekian buku teologi, karya para filsuf atau karya ahli-ahli kalam ya, untuk kemudian seseorang bisa atau sudah menghatamkan karya-karya Mulla Sadra semuanya. Tidak begitu. Ada orang yang sudah menghatamkan semua kitab-kitab filsafat, tapi dia tidak sempurna makrifahnya. Karena apa? Karena dia belum yakin. Dia tidak sampai pada keyakinan. Ada orang yang sudah menghabiskan di perpustakaan seluruh kitab tentang teologi dan ilahiyat, tapi dia belum yakin. Ini tidak sempurna makrifahnya. Tapi ada orang yang tidak pernah baca buku apapun, tapi dia yakin bahwa Tuhan yang maha segalanya dan maha sempurna itu ada. Ini orang ini sudah sempurna makrifahnya. Jadi indikator sempurnanya ma'rifah, katanya Mali, atas dikobe. Ya, ketika kita sudah meyakini bahwa ada Tuhan yang maha sempurna dan maha segala-galanya. Kalau kita sudah sampai pada keyakinan itu, Anda yakin seyakin-yakinnya, berarti kita sudah di puncak ma'rifah. Anda bisa lebih lagi. Puncak ma'rifah itu keyakinan. Bahwa Tuhan maha sempurna, maha segala-galanya. Itu puncak ma'rifah, Anda bisa ditambah ini. Ya, yang Mali yang ngomong ini. Dan nanti silakan, bisa nggak ditambahi? Nggak bisa ditambahi. Jadi puncak ma'rifah adalah keyakinan. Kemudian wa kamalu tasdiqi bihi tauhiduh. Katanya Mali bahwa sempurnanya keyakinan itu indikatornya apa? Indikatornya adalah tauhid. Seseorang benar-benar mensegala-galakan Allah. Apa maksudnya tauhid ini? Kalau kita terangkan lewat materi-materi yang panjang, lewat contoh saja ya. Nah, saya mohon izin untuk minum sebentar. Apa sempurnanya keyakinan? Sempurnanya keyakinan tauhid. Apa maksudnya? Maksudnya seseorang sampai pada modus tauhid. Modus tauhid itu dia dalam hidupnya benar-benar mensegala-galakan Allah. Dia selalu bersama Tuhan. Dengan Tuhan. Maksudnya apa? Begini.
Kita ingatkan dalam sholat itu, sholat kita. Kalau kita di rakaat pertama, ruku, kemudian melakukan 2 sujud, kan kalau kita mau berdiri lagi setelah melaksanakan sujud yang kedua, ada bacaan itu kan. Bihaulillah wa quwwatihi dengan kekuatan Allah, aku berdiri dan aku duduk. Itu namanya berdiri dan duduk dengan modus tauhid. Bukankah pekerjaan duduk dan berdiri adalah pekerjaan yang mudah, yang setiap saat kita lakukan? Ya, tapi ada duduk dan berdiri yang kita lakukan dengan modus tauhid, ada duduk dan berdiri yang kita lakukan tidak dengan modus tauhid, dengan melupakan Allah. Sholat mengajarkan kita bahwa kamu, hai manusia, kamu sebagai makhluk, kamu tidak pernah tidak bergantung kepada Allah. Bahkan untuk urusan hal yang sederhana, sekedar berdiri dan duduk yang kamu lakukan sehari-hari, kamu sebenarnya bergantung bersama Allah. Kalau Tuhan tidak merestui, kamu bahkan tidak bisa duduk, bahkan tidak bisa berdiri. Saat ini juga, ketika saya duduk begini, kalau Tuhan tidak merestui saya untuk berdiri, saya tidak akan bisa berdiri. Makanya kita diingatkan untuk selalu hidup dengan modus tauhid. Bihaulillah wa quwwatihi aqumu wa aqud. Jadi hidup dengan la haula wa la quwata illa billah. Dan itu benar-benar. Kita kalau hidup dengan modus tauhid itu, kita tidak yakin mata kita bisa melihat tanpa izin dari Allah. Jadi kapanpun izin untuk melihat dicabut oleh Allah, meskipun tidak ada hal-hal yang merusak kornea mata saya, itu saya bisa tidak melihat. Contoh lain, hidup dengan modus tauhid itu seperti tadi ini. Kalau umpamanya saya minum, ya, ini saya minum air, saya haus, saya minum, dan tidak ada yang menghalang-halangi saya untuk minum, airnya ada, air bisa saya minum, lewat ke tenggorokan saya, masuk ke rongga perut saya, itu minum biasa. Tapi kalau minum dengan modus tauhid, bahkan kita tidak yakin air yang sudah sampai ke tenggorokan dan ke rongga perut ini bisa menghilangkan dahaga saya tanpa restu dari Allah SWT. Jadi kita selalu mengingat Allah dalam setiap ucap dan buat kita. Satu kalimat, satu gerakan bibir tidak mungkin saya lakukan tanpa restu Allah. Ya, kembali ke hakikat beragama dari itu. Dasar agama adalah ma'rifatullah. Sempurnanya ma'rifat pada keyakinan. Sempurnanya keyakinan pada tauhid. Ya, hidup dengan modus tauhid. Mensegalakan Allah dalam segala hal. Nah, orang kalau hidup dengan modus tauhid, dia tidak berani maksiat. Nah, kemudian ini bagian akhirnya. Wa kamalu tauhidihi al-ikhlasu lahu. Dan sempurnanya tauhid adalah pada keikhlasan kepada Allah. Kita bisa melihat diri kita, itu indikatornya katanya Mali. Kamu ini loh, dalam semua ucapanmu, dalam semua perbuatanmu, dalam seluruh hidupmu, ya, itu kamu lakukan untuk apa? Kalau ada hal-hal yang kamu lakukan apa saja, kamu minum, kamu menikah, kamu mengajar, kamu bekerja, kamu ini. Kalau itu kamu lakukan tidak dalam rangka meraih keridhaan Allah, berarti tauhidmu bermasalah. Ya, karena sempurnanya tauhid pada keikhlasan. Jadi kalau ada hal-hal yang kita lakukan tidak dalam rangka meraih keridhaan Allah, berarti kita sedang tidak mensegala-galakan Allah. Kalau kita tidak mensegala-galakan Allah, berarti keyakinan kita bahwa Allah itu maha segala-galanya itu juga bermasalah. Kalau kita belum sampai pada keyakinan bahwa Allah itu maha segala-galanya dan maha sempurna, berarti kita tidak mengenal Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, ya sudah jangan ngomong agama. Ya, karena agama itu dasarnya adalah ma'rifah, sempurnanya ma'rifah pada keyakinan, sempurnanya keyakinan pada tauhid. Dan kalau kita mau lihat apakah kita benar-benar hidup dalam tauhid atau tidak, kita lihat kita lihat diri kita menilai diri kita. Saya melakukan semua ini apakah betul-betul karena Allah atau ada hal lain yang tidak saya kejar? Kalau saya untuk memuaskan diri saya, untuk membuat diri saya terkenal, saya menjadi pemimpin, menjadi apa namanya itu orang yang dikagumi, yang dihormati, ya selesai sudah. Berarti kita sedang menyembah diri kita.
Ya, makanya di Al-Quran ada ayat yang berbunyi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidak akan melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Wah, itu syirik yang sangat halus itu. Tidak pakai arca, tidak pakai berhala, tidak nyembah langit, tidak nyembah matahari, tidak bulan, tidak sungai, tidak pohon dan lain sebagainya. Tapi dia nyembah hawa nafsunya. Jadi dan setiap kali kita bermaksiat itu kita sedang menuhankan hawa nafsu. Nggak bisa keluar daripada itu kita. Makanya tazkiyatun nafas itu nanti di bagian kedua. Kalau saya masih punya waktu ya, insya Allah masih punya waktu ya. Itu bagaimana kita sampai pada tazkiyatun nafas itu. Ya, jadi hakikat beragama tadi apa? Awaluddin ma'rifat. Mengenal Tuhan. Sempurnanya wa kamalu ma'rifati at-tasdiqu bi. Sempurnanya ma'rifat pada keyakinan. Sempurnanya keyakinan pada tauhid. Sempurnanya tauhid pada al-ikhlasu lahu. Jadi kita sangat mudah menilai diri kita. Saya lakukan semua ini untuk apa sih? Kalau tidak karena meraih ridho. Makanya kan di Al-Quran kenapa sekedar memberikan makan kepada miskinan wa yatiman wa asiro itu menjadi hal yang luar biasa karena dilakukan dengan keikhlasan, dengan tauhid. Ya, innama nud'imukum liwajhillah. Kami memberikan makanan kalian untuk meraih ridho. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Apa makna ikhlas? Ikhlas itu kita tidak menuntut imbalan dan bahkan apresiasi tidak kita tuntut. Ucapan terima kasih tidak kita tuntut. Baru itu ikhlas. Ikhlas itu karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang melihat. Tidak perlu saya memang secara etika orang itu ketika menerima kebaikan dia harus berterima kasih, dia harus memberikan balasan, itu tanggung jawab. Tapi kita yang melakukan kebaikan, kalau kita mau karena Allah, itu kita tidak menuntut imbalan, la nuridu minkum jazaan wala syukur. Bahkan ucapan terima kasih tidak kita tuntut. Baru itu ikhlas. Nah, karenanya kalau kita mau kita mau kaitkan dengan kita berorganisasi ya. Memang seringkali kita itu kadang-kadang jengkel, kadang-kadang marah ya, karena kadang-kadang saya dengan begini saya dapat apa? Berpikir imbalan. Terus atau saya sudah melakukan ini, saya kok tidak diapresiasi, nama saya kok tidak disebut, saya kok tidak dijadikan ini. Nah, itu berarti kita sedang berbuat untuk manusia. Tidak perlu kita fokus pada innama, seperti memali itu. Innama nut'imukum ya. Jadi innama nut'imukum salah satu contoh. Ahlul bait itu dalam semua ucap dan buatnya liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak perlu apresiasi, tidak perlu indah. Semuanya. Karena apresiasi dari manusia ini apresiasi yang emang manusia ini bisa memberikan apresiasi apa? Paling pujian, masya Allah, bagus, ahsantum. Terus kita berubah gitu, jadi sesuatu itu dengan ahsantum, enggak. Ya, yang benar-benar bisa memberikan kita sesuatu hanya Dia yang maha segala-galanya. Karena kita enggak perlu kita menuntut dari manusia ini. Karena manusia tidak bisa berikan apa-apa. Jadi kita menuntut sesuatu yang bahkan tidak bisa diberikan oleh manusia itu. Manusia terbatas. Ya, kenapa kita kemudian tidak meningkatkan kualitas harapan kita itu kepada yang maha segala-galanya? Kalau memang kita ingin dapat imbalan, ingin dapat apresiasi dari Tuhan dong, yang maha segala-galanya. Kenapa dari manusia yang serba terbatas? Nah, jadi itu pelajaran. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Jadi kita berbuat itu bebas, merdeka, free. Ya, kita melakukan perjuangan itu dengan penuh keceriaan, dengan penuh kebahagiaan, kerelaan, senang kita karena apa? Makanya kan yang muslim ketika Ali Al-Asghar itu tertancap anak panah bercabang 3, dia katakan ini ringan semuanya bagi saya karena semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melihat pengorbananku, ada yang melihat perjuanganku. Tidak sia-sia semua ini. Setiap tetesnya menjadi sesuatu. Semakin besar pengorbananku, semakin indah. Jadi itu illa jamila, itu adalah kenapa jamila lu? Jamila itu bukan pada tercabik-cabiknya Al-Husain, bukan tercabik-cabiknya Ali Al-Asghar, bukan itu. Keindahan itu ketika saya hamba
di jalan Allah, di jalan meraih keridhaan Allah, saya melakukan pengorbanan yang seperti ini, maka semakin besar pengorbanan saya, maka semakin indah. Allah itu kan maha mengapresiasi, maha memberikan imbalan. Jadi saya melihat keindahan dalam bahwa semakin besar pengorbanan maka semakin indah. Karena ini dalam pengawasan ilahi. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Oke. Kita sudah membahas beberapa hal tadi itu. Yang pertama, hakikat penciptaan manusia, ilmu dan ibadah. Kita sudah selesai juga dengan hakikat ilmu. Kita juga selesai juga dengan hakikat penghambaan dan hakikat hati. Kita juga sudah paham hakikat agama. Ya, jadi kita sebagai manusia yang bertuhan dan beragama, maka kita dalam semua aktivitas kita, termasuk ketika kita berorganisasi, kita harus kemas dalam dasar-dasar yang telah kita pahami bersama tadi. Ya, karena kalau kita keluar dari itu, maka akan menjadi sia-sia. Bahkan, nah ini penting ini. Ya, ini penting. Cerita lagi. Jadi lewat cerita. Jadi dari cerita itu kita bisa paham betapa mudah kita pahamnya itu. Di zaman Rasulullah, ada orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah. Dan dalam satu peperangan, ada yang gugur. Orang-orang yang bersama Rasulullah perang itu ada yang gugur. Tapi sahabat-sahabat melihat di antara orang-orang yang gugur ini kok perlakuan Rasulullah kok beda-beda ya. Ada yang sangat dihormati oleh Rasulullah, dimuliakan. Ada yang Rasul melewati begitu saja. Penasaran. Bertanya, ya Rasul, bukankah mereka ini gugur berjuang bersamamu? Dan gugur dengan pedang musuh yang sama? Kenapa yang orang-orang itu kamu muliakan dan saya melihat bahwa ada yang gugur yang seakan-akan kamu lewati begitu saja. Seakan-akan tidak berharga pengorbanannya untukmu. Rasul dalam rangka memberikan pelajaran, ya, mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Semua itu dari niatnya. Ada orang memang ini gugur perang bersama saya, dalam pasukan saya, terbunuh oleh pedang musuh saya. Tapi fulan dan fulan dan fulan itu berjuang memang untuk membela saya, membela agama. Tapi yang ini sejak awal niatnya itu untuk dapat rampasan perang. Jadi dia perang itu yang dituju adalah rampasan perangnya. Makanya tidak berarti, bahkan seakan-akan matinya sama, gugurnya sama oleh pedang yang musuh, seakan-akan syuhada. Tapi ini syahid untuk onta berbulu merah. Ya, untuk rampasan perang, untuk perak. Ini mati syahid perak ini, syahid emas ini, syahid kuda ini. Ya, ada yang syahid di jalan Allah, baru itu segala-galanya. Ini kalau ini mati untuk kuda ya sia-sia dia, walaupun di pasukanku. Sejak awal tujuannya dapat rampasan perang, yaitu sudah syahid perak, syahid emas, syahid baju perang, syahid tombak, syahid pedang, ya. Nggak ada artinya. Oke. Nah, kita juga begitu. Dalam segala hal, termasuk adalah berorganisasi, berkeluarga, berteman, beraktivitas, berniaga, dan diantaranya pastilah berorganisasi. Ya, ini harus kita pakai modus tauhid tadi itu. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan dalam modus tauhid ini kita sudah tahu kan, siapa yang punya otoritas paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul, kemudian para imam, kemudian breakdown-nya adalah al-fuqaha al-umana. Jadi kita sudah bukan apa kata diri kita, apa kata Tuhan. Oh Tuhan nyuruh saya taat sama Rasul, ya saya taat sama Rasul. Oh Tuhan suruh saya taat sama Ahlul Bait, saya taat sama Ahlul Bait. Oh Ahlul Bait suruh saya taat kepada al-fuqaha al-umana yang kemudian tersimpul dalam konsep wilayah faqih, ya saya patuh. Kemudian saya kemudian bedal, saya mau cari jalan sendiri, jangan. Ya ikut Tuhan,
Ikut Tuhan, ikut Tuhan. Jadi kita hidup dengan modus tauhid. Baru nanti kita akan akan punya arti kehidupan kita ini. Ya, kalau enggak, kehidupan tidak akan punya arti. Oke. Setelah semua ini, kalau boleh saya bertanya dulu, saya punya waktu berapa lama lagi? Karena bagian yang kedua ini ya tidak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek. 15 menit lagi, Ustaz. Oke lah, 15 menit mudah-mudahan bisa kita ya. Nah, di bagian yang terakhir ini adalah bagaimana kita sampai pada tazkiyatun nafs. Bagaimana kita sampai setelah kita sudah paham ya apa namanya itu bangunan pemikirannya ya, bagaimana kita sampai pada tazkiyatun nafs ya. Oke. Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu taala sirruhu syarif mengajarkan kepada kita langkah-langkah mudah untuk tazkiyatun nafs. Imam Khumaini dalam kitab Al-Arba'una Haditsan ya, dalam kitab Arba'in hadisnya itu 40 hadisnya itu di hadis yang pertama, insya Allah teman-teman sudah pernah membacanya ya, tentang jihadun nafas. Makanya Imam Khumaini itu nulis buku namanya 40 hadis dan bayangkan hadis pertamanya itu ini. Kenapa dia hadis pertama? Karena ini yang paling penting. Ini yang paling penting ya. Hadis yang pertama diberi judul Jihadun Nafas. Hadisnya itu ceritanya tentang ketika Rasul mengirim sebuah syariah ya. Kan perang-perang di zaman Rasul itu ada yang ghazwah, ada yang syariah. Kalau ghazwah yang Rasul ada ikut dalam perang itu, kalau syariah pasukan yang diutus oleh Rasul untuk menjalankan tugas-tugas pertahanan tertentu di masa beliau dan beliau tidak ikut. Beliau hanya mengutus, namanya syariah. Syariah untuk sebuah tugas pertahanan ya, pada saat itu dikirim pasukan dan setelah pulang ini ceritanya pastilah karena tugas pertahanan ya, maka pasukan yang pulang ya ada yang pulang sebagai syahid ya, ada yang kehilangan anggota tubuhnya, kehilangan tangannya dan lain sebagainya. Namanya pasukan yang dikirim untuk tugas pertahanan. Ketika pulang sama Rasul disambut marhaban biqaumin qadaw al-jihad al-asghar wa baqi alaihim al-jihadul akbar. Selamat datang kepada pasukan yang baru saja melaksanakan jihad yang kecil dan masih tersisa bagi mereka jihad yang besar. Terperanjat ini para sahabat ini. Ajib. Ya Rasul, ini jihad ini taruhannya jiwa raga loh ya. Lihat ini sebagian kita pulang sudah dalam keadaan syahid ya. Dan masih kamu anggap ini jihad yang kecil. Jihad apa lagi yang taruhannya itu adalah lebih daripada jiwa raga ini. Marhaban biqaumin qadaw al-jihad al-asghar wa baqiya alaihim al-jihadul akbar. Ila ya Rasulullah wa mal jihadul akbar. Apa itu jihad yang akbar itu? Rasul berkata, qala jihadun nafas. Jihad melawan dirimu itu yang akbar itu. Lu kok bisa akbar? Nah, terangannya. Perang-perang yang di front ya, pakai pedang, pakai mortir, pakai senapan, pakai meriam dan lain sebagainya. Itu perang-perang itu perang-perang yang dari segi waktu dan dari segi apa ya, pertaruhan itu adalah kecil. Karena kalau kita lihat ya perang-perang itu, perang-perang yang fisik itu durasinya terbatas. Kadang ada perang yang cuma 3 hari, ada yang perang sebulan, ada perang 12 hari, ada perang 40 hari ya. Memang ada perang yang panjang, ada perang yang 8 tahun ya, ada perang yang lebih daripada itu, kurang daripada itu. Tapi ala kulihal perang-perang yang di front itu, yang di medan laga itu berjangka. Pasti ada awalnya, ada akhirnya. Sementara perang melawan diri itu never ending.
seumur hidup, sejak kita masuk usia akil balik sampai kita mati. Dari segi waktu saja, ya ini perang yang kecil kalau di front itu karena terbatas. Ini perang terus ini, kita dengan diri kita ini perang terus sejak masuk usia taklif sampai kita mati nanti. Ayo, mana yang lebih besar? Apakah perang yang terbatas atau perang yang tak terbatas? Jelaslah perang yang tak terbatas dari segi waktu itu. Kemudian dari segi pertaruhan, menang kalah di perang-perang yang di front itu urusannya dunia. Kalau kamu menang, ada orang yang ketika perang usianya 50 tahun menang, dia menikmati kemenangan 20 tahun kemudian atau 30 tahun kemudian di usia 80 dia meninggal. Jadi kemenangannya juga temporal. Kalau kalah, ya dia kalah, tertawan atau apa ya 30 tahun kekalahan. Harus merasakan pahitnya kekalahan selama 30 tahun. Jadi baik menang dan kalah di perang yang di front itu terbatas 30 tahun, 20 tahun. Ya, terbatas. Jadi pertaruhan perang-perang yang di front itu menang dan kalahnya terbatas. Kemenangan bisa dinikmati 30 tahun, kekalahan juga diderita selama 30 tahun, kemudian seorang mati. Yang menang juga mati juga, yang kalah juga mati suatu saat nanti. Sementara kalah menang di perang melawan hawa nafsu, keabadian, kesengsaraan abadi, atau kebahagiaan abadi. Nah, jadi tidak bisa dibandingkan. Makanya jihadun nafas itu adalah jihad akbar. Sebenarnya jihad di front ini jihad yang kecil. Ya, terbatas dan pertaruhannya juga terbatas. Ya, kejayaan terbatas dan penderitaan yang terbatas kalau kalah. Sementara menang melawan jihadun nafas, fiha khalidun, tapi di surga. Kalah dengan dalam jihadun nafas, fiha khalidun, tapi di neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Karena itu dikatakan ini jihad al-akbar. Baru para sahabat paham. Oh, itu maksudnya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh ya tentang bagaimana kita memenangkan ya jihad akbar tadi ini, jihadun nafas tadi ini. Yang ini memberikan langkah-langkah sederhana ya. Saya tidak akan jabarkan terlalu rinci ya karena waktu saya mungkin sudah tinggal 10 menit ya. Ya insya Allah dalam 10 menit ini dan saya yakin para pendengar juga ini bukan hal yang baru tapi perlulah kita kemas dalam apa ya dalam rangkuman yang mudah untuk kita jalankan. Karena yang ini langkah pertama untuk jihadun nafas itu adalah at-tafakkur, berpikir. Berpikir itu begini, berpikir jangan kemudian 20 tahun. Nah, berpikir itu sejenak, 3 hari. Tafakkur sebentar. Ya, ada orang tidak jihad-jihad, dia habis dalam perenungan, refleksi-refleksi, kepanjangan. Ya, tidak jihad-jihad. Jadi dia akhirnya belum jihad sudah mati saat dia melakukan refleksi dan perenungan. Mati dulu. Ya, jadi tafakur itu sebentar. Tafakur contohnya begini tafakur. Tadi kita akan jelas. Kita ini hamba atau Tuhan. Itu tafakur. Kalau Anda hamba, ya Anda harus menghamba. Oh, Anda bukan Tuhan. Itu tafakur itu. Contohnya, tafakur itu begini. Saya ini manusia, dicipta sebagai manusia, diberi panca indera, diberi akal, diberi hati, diberi jiwa, ya, diberi semua fungsi-fungsi untuk memahami hal-hal yang luar biasa. Ya, apakah saya memang dicipta hanya untuk menjalani kehidupan hewani, makan, minum, melakukan kesenangan-kesenangan tertentu, kepuasan-kepuasan tertentu, itu saya cuma disuruh makan, minum, ya tidur, kemudian ini itu cuma itu atau enggak? Saya dicipta untuk tujuan-tujuan yang jauh lebih besar daripada sekedar kegiatan-kegiatan hewani, ya.
Sementara manusia sekarang ini adalah sibuknya mereka untuk urusan hewani. Makan, minum, ya, urusan perkawinan dan lain sebagainya. Itunya, Masya Allah. Itu padahal itu kita tidak beda dengan hewan itu. Sama dengan hewan itu. Dalam satu level, bahkan kalah kuat kita. Hewan tuh makannya lebih kuat, minumnya lebih kuat. Lebih bebas. Hewan lebih bebas. Hewan tidak malu. Hewan mau ngapain aja tidak malu. Makanya dia kalau kita mau ngomong kehidupan hewani, lebih puas daripada kita mereka. Lebih bebas. Ya, tidak pakai malu, tidak pakai perasaan, tidak pakai apa namanya itu, tidak pakai apa, baper, tidak pakai semua itu. Enak mereka itu, seneng tok mereka itu. Makannya nikmat, tidurnya nikmat, tidak mikir ada ancaman, tidak khawatir, tidak ada itu. Jadi itu makan, minum, dan kawin yang paling nikmat ya cara makan, minum, dan kawin hewan itu paling nikmat sudah, karena bebas, tidak mikir apa-apa. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada. Ya, tapi dalam renungan kita hewan atau bukan? Nah, itulah. Nah, kalau saya manusia, saya dihadapkan pada ada perbuatan-perbuatan yang baik, ada perbuatan-perbuatan yang buruk. Kayaknya saya harus menjadikan diri saya sebagai pribadi yang mana? Apakah pribadi yang bebas, yang liar, atau pribadi yang baik? Nah, perenungan-perenungan itu sebentar saja kita nanti akan paham bahwa oh, saya hamba, saya harus menghamba, saya harus tunduk kepada Tuhan. Saya tidak punya apa-apa, berarti saya harus tundukkan semua yang saya miliki dengan kemauan Tuhan, dengan perintah-perintah Tuhan. Apakah saya harus beragama atau saya liar? Itu tafakur itu. Saya hidup pakai agama atau saya liar? Ya, pastilah kita dengan mudah memahami kita harus beragama. Tapi kalau liar kita apa bedanya dengan dia? Apa bedanya dengan kambing, dengan banteng dan lain sebagainya? Tidak ada bedanya. Ya itu ini tafakur. Nah, tafakur ketika kita sudah putuskan, oh ternyata saya manusia, ternyata saya hamba, saya ada Tuhan. Maka kesimpulannya berarti saya harus tunduk dan patuh kepada yang punya otoritas tertinggi, yaitu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tafakur itu arahnya ke situ. Jadi putuskan, saya liar atau saya mau tunduk sama Tuhan. Itu tafakur itu. Dan tidak perlu waktu lama. Ya. Nah, kalau kita akhirnya dalam tafakur sudah paham, oh memang saya harus menghamba. Ya sudah, menghamba ini tidak boleh berhenti di perenungan, toh. Jangan, harus ditarik kata yang ini. Di step berikutnya, yaitu azam. Azam itu sebuah tekad. Saya benar-benar mau jadi hamba. Nah, kita tidak begitu kan. Kita sadar bahwa diri kita hamba, tapi kesadaran yang belum kita wujudkan dalam bentuk azam, sehingga kita ya ini, ya, kadang taat, kadang maksiat, ya agak bebas gitu loh, ya kadang hamba, kadang jadi Tuhan, ya kadang ya itu akhirnya tidak jelas kita ini, ya padahal kan hakikat diri kita hamba kan, kita tidak istiqomah sebagai hamba, ya jadi kita mencampur. Jadi ibarat makanan itu, makanan yang basi dengan makanan yang fresh dicampur. Jadi kalau makanan yang paling mahal fresh dengan makanan basi dicampur, tidak bisa, jadi basi. Ya, jadi taat dan maksiat tidak bisa dicampur. Ya, makanya kita harus jadi tafakur, ditarik kepada azam. Azam itu bukan hanya saya ingin jadi orang yang baik, ya saya insya Allah mau. Tidak boleh, itu ingin itu hayalan, itu fantasi itu. Yang namanya membedakan antara iroda dengan azam. Kalau azam itu tekad bulat, saya memang mau jadi hamba. Mulai sekarang saya mau jadi hamba. Ya, sudah stop, saya hati-hati, saya tidak akan berbuat maksiat. Saya tidak akan mengotori diri saya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan ego. Semua itu semua hamba, betul-betul hamba. Dan ini setiap kita punya kemampuan. Kata Imam Umar ini, sian. Kebanyakan manusia itu bahkan dia tidak pernah menikmati satu hari sebagai hamba. Padahal kalau dia menikmati satu hari sebagai hamba, dia tidak mau kembali menjadi hewan. Dia mau menjadi hamba, dia menjadi manusia. Jadi karena kita ini belum pernah jadi hamba, sehingga kita tidak tahu nikmatnya hamba itu. Nikmatnya seorang yang taat kepada Allah, kita tidak pernah tahu kenikmatan itu.
Ya, ini termasuk pembicara ini. Ya, ini kan saya hanya menukil apa yang disampaikan oleh Khomeini kan. Boleh jadi kita ini belum pernah bahkan satu hari hidup sebagai manusia, belum pernah. Satu hari sebagai hamba belum pernah kita ini. Ya, jadi tafakur, azam, kemudian azamnya itu kata yang ini azamnya itu udah usah muluk-muluk kata yang ini. Azamnya saya buat mudah ya. Satu hari tanpa maksiat. Allahu Akbar. Yang ini memberikan kita cara yang mudah. Satu hari tanpa maksiat. Satu hari. Satu hari maksudnya sejak kita nanti ya mau tidur malam, kita buat azam ya. Kan tafakur sudah panjang kita nih. Kita ini oh tafakurnya sudah, perenungan kita sudah kebanyakan. Terlalu banyak itu jamnya itu untuk tafakur. Tinggal kita wujudkan dalam bentuk azam. Nah, azam nanti malam mau tidur kita, ya Allah, besok aku mau jadi hambamu beneran. Ya, berarti kita sejak bangun nanti, ya kita malam ini doa-doa, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, kuatkan saya besok mau jadi hamba. Bangun pagi, jaga mata, jaga telinga, jaga hati, jaga lisan, ya. Dan itu bisa, bukan tidak bisa. Ya, satu hari kok. Katanya satu hari, satu hari, satu hari, satu hari. Berarti sejak kita bangun pagi sampai nanti kita tidur lagi. Ya. Nah, itu kalau dalam arba'in hadis dikatakan lakukan musyaratah. Musyaratah itu saya satu hari ini sejak saya bangun pagi sampai saya tidur lagi saya tidak mau maksiat. Jangan bicara lebih dari satu hari, satu hari, satu hari. Sukses. Jadi a day without maksiat. Satu hari toh. Kata yang ini lakukan musyaratah itu ya satu hari tanpa maksiat ya. Kemudian ya suara saya mengecil, betul. Jelas, Ustaz. Di tempat Jelas saya ya. tidak, Ustaz. Ya, alhamdulillah lah. Ya, berarti yang tadi suaranya mengecil coba dibesarkan ya. Mungkin volumenya tertekan itu. Oke. Sampai di mana tadi? La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi musyaratahnya itu adalah satu hari nggak maksiat. Sejak nanti saya mau tidur, saya berniat ya buat azam untuk besok sampai saya tidur lagi besoknya saya musyaratah. Saya mau mengondisikan satu hari tidak maksiat. Satu hari. Saya jaga lisan, saya jaga telinga, saya jaga mata, saya jaga hati. Jangan sampai saya merendahkan orang, jangan sampai saya menggunjing, jangan sampai saya. Pokoknya saya mau isi apa yang menjadi kewajiban saya, tugas-tugas saya laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dalam rangka meraih ridhomu ya Allah. Oke, ya, itu. Kemudian lakukan muraqabah. Muraqabah karena ini kan jam-jam berjalan kan. Mulai jam 8 pagi sampai kalau kita tidur jam 10 malam, 8 pagi atau mulai jam 6 pagi sampai jam 10 malam kita mau tidur lagi. Itu muraqabah, kita awasi. Jadi kita harus ngawasi diri, ya. Hati-hati kita. Jadi jangan dilepas diri kita, diawasi. Karena kan kalau dilepas nanti tidak sadar riba, tidak sadar apa namanya berdusta, tidak sadar nanti merendahkan orang, tidak sadar sombong, tidak sadar melakukan hal yang maksiat ya. Ya, muraqabah dan kemudian di malam hari muhasabah, evaluasi. Jadi kita malam ini, besok mau tidur lagi kita lihat berhasil enggak saya tadi ini. Satu hari tadi ini. Nah, Imam Khomeini mengatakan, orang yang berhasil satu hari tidak bermaksiat, dia akan punya energi, akan punya power untuk menjalani hari kedua itu jauh lebih mudah daripada hari pertama. Hari kedua berhasil, hari ketiga berhasil, nanti di hari kelima itu dia sudah menikmati menjadi hamba. Dia sudah jijik dengan maksiat. Jadi kita masuk pada kehidupan next level. Jadi kita sudah tidak mau kita bahkan dipaksa berdosa dengan keuntungan tidak mau kita enggak. Kita sudah jijik. Kayak kita dipaksa makan sesuatu yang busuk, tidak mau kita.
Nanti begitu katanya Umar ini. Jadi jiwa ini perlu dilatih, perlu dikenalkan. Kenapa kita kok semua kita lakukan? Karena kita tidak kenal busuknya. Kita tidak tahu kalau ini busuk. Seperti orang yang makan makanan basi sementara indera penciumannya mati. Enak aja dia makan. Ya, kalau orang yang indera penciumannya masih sehat, dia baru dapat makanan, nggak mau dia. Padahal kan semua dosa-dosa itu sesuatu yang menjijikkan kan. Apalagi menggunjing sampai diibaratkan itu persis seperti Anda makan bangkai saudara. Dan benar itu, bukan tidak benar, itu benar itu. Hanya karena kita di mulut tidak melihat malakutnya. Ya, nanti kita semakin kita melakukan jihadun nafs tadi ini, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nanti kita pelan-pelan kita akan merasakan malakutnya, kata Imam Umayyah. Ya, dan betapa luar biasanya. Ya Allah, kita ini sudah hidup 50 sekian tahun, kita sia-siakan waktu kita. Dan ini sebenarnya kesempatan yang jauh lebih bisa diraih oleh yang muda-muda, ya, oleh kader-kader muda. Ya, mungkin saya pembicara ini untuk melakukan itu sudah sangat sulit, walaupun bukan mustahil, tapi bagi kader-kader muda ini peluang yang besar ketika Anda lakukan ini bisa bisa kita bisa mi'raj secara rohani. Ini Imam Khomeini ini yang memberikan tips ini adalah orang yang sudah kita lihat seperti itu. Ya. Jadi apa tadi itu? Azam, tafakur, kemudian azam, kemudian lakukan berniat satu hari tanpa maksiat, musyaratah, muraqabah, muhasabah. Nah, kalau dan biasanya memang di hari pertama biasanya tidak berhasil. Tapi bukan tidak mungkin ada orang yang berhasil langsung. Kalau dia, kita ini berdaulat atas diri kita. Kita ini punya kuasa penuh atas diri kita. Jadi kita tidak pernah, setan yang paling besar, ifrit itu tidak pernah bisa maksa kita untuk berbuat kejahatan. Untuk berbuat maksiat. Kalau kita mengatakan tidak. Bahkan ifrit tidak bakal bisa memaksa kita untuk berbuat kejahatan. Jadi jangan khawatir, kita ini punya kuasa penuh. Ya, makanya dia kan innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Setan itu kekuatannya hanya bagi mereka yang mau mengikuti setan. Jadi kuasa setan hanya untuk mereka yang mau ikut. Jadi setan hanya bisa mengajak, maksa tidak bisa. Jadi tidak usah alasan kita. Saya tergoda. Ya kamu berdaulat atas dirimu, kok saya tergoda. Efrit itu, 1000 Efrit dikumpul menjadi satu kekuatannya, tidak bisa maksa kita untuk berbuat kejahatan, tidak bisa. Ya, jadi tidak usah pakai alasan saya tergoda. Kadang-kadang tidak perlu setan, kitanya setan. Setan itu kan tidak harus bangsa jin kan. Syayatinal insi wal jin. Kadang-kadang kitanya sudah jadi setan, sudah tidak perlu dapat bisikan kita. Bahkan kita yang memberikan bisikan kepada banyak orang untuk melakukan kejahatan. Kadang-kadang begitu. Ya, itu kan. Ya, bocor lagi. Oke ya. Kita lanjut sedikit. Jadi satu hari, nah ini yang mau saya sampaikan di bagian akhir sudah ini. Nanti hari demi hari ini, kalau berhasil, jadi intinya katanya ini pada hari pertama. Hari pertama ini kalau berhasil kita akan punya energi untuk hari kedua. Hari kedua berhasil, lebih ringan hari ketiga. Nanti kalau kita sudah berhasil selama seminggu, maka 8-9 biasanya kita sampai ke 40 hari pertama. Nah, kata Imam Khomeini, kalau seseorang akhirnya berhasil melakukan jihadun nafas dan tazkiyatun nafas di 40 hari pertama, dia akan masuk pada dimensi lain. Dimensi lain itu begini. Kita ini sama Allah diberi fungsi-fungsi yang tanpa perlu aktivasi, fungsi-fungsi itu aktif. Kita diberi mata ini tidak perlu kita kursus untuk melihat, tiba-tiba mata kita melihat. Kita diberi berbagai macam panca indera ini tidak pakai kursus, kita bisa mendengar, bisa merasa, bisa lain-lain, tidak
Nggak pakai aktivasi, aktif dengan sendirinya. Akal kita berpikir, nggak perlu kita kursus bagaimana cara kita membuat akal ini, otak ini bekerja. Nggak perlu, langsung itu. Automatically bekerja, berpikir itu otak itu. Ya. Kemudian apa? Nah, jadi ada fungsi-fungsi yang automatically itu langsung aktif. Ada satu fungsi yang perlu diaktifasi, yaitu hati. Hati, kita punya hati. Memang hati kita ini normatif ya, secara umum kita bisa merasa, kita bisa peka, kita bisa merasakan sesuatu yang bahkan tidak terlihat ya. Kadang-kadang perasaan kita ini halus. Iya, itu adalah fungsi-fungsi permukaan hati. Hati punya fungsi yang jauh lebih dalam. Dalam riwayat yang sampai dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibawa oleh Imam Khomeini dalam mukaddimah arba'in hadisnya, kata Rasulullah, man akhlasa lillahi arba'ina sabahan, barang siapa yang mengikhlaskan dirinya untuk Allah selama 40 pagi, ya. Jadi kalau itu hari demi hari sampai ke 40, man akhlasa lillahi arba'ina sabahan, jarad ya nabiul hikmah min qalbihi ala lisani, akan mengalir sumber-sumber hikmah dari hatinya menuju lisannya. Jadi dia tersambung pada sumber pengetahuan dan makrifat yang tak terbatas. Ya, jadi hati itu ibarat kalau kita ada di padang pasir ya, atau di padang ya, di padang rumput lah. Kita kemudian haus, kita enggak punya air. Ya, Anda kalau lihat padang rumput, lihat tanah, ya enggak ada air. Tapi kalau Anda gali, nanti akan keluar air yang bahkan Anda enggak bisa bendung. Gitu. Nah, hati kita juga perlu diaktifasi. Tapi aktivasinya hati bukan dengan digali. Tapi aktivasinya hati dengan kita melakukan tazkiyatun nafas. Jihadun nafas, kalau sudah sampai 40 hari, man akhlasa lillahi arba'ina sabahan jarad ya nabiul hikmah min qalbihi ala lisani. Jadi, karena itu kita lihat orang-orang seperti Imam Khomeini ngomong tidak pernah meleset. Memberikan panduan tidak pernah meleset. Kenapa? Karena tersambung. Ini orang-orang yang sudah melakukan tazkiyatun nafas. Dan contoh-contohnya bisa kita lihat pada sosok Imam Khomeini, pada sosok Sayyid Ali Khamenei, pada sosok Syekh Behjat, pada sosok Ayatullah Misbah Yazdi, pada sosok seperti Sayyid Hasan Nasrullah. Ini orang-orang yang memang sudah melakukan tazkiyatun nafs. Jadi mereka berjuang, tapi berjuang dengan kesucian. Yang melakukan perlawanan, melakukan muqawamah, tapi dengan kesucian. Ya. Nah, insya Allah itu ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa melengkapi ya pembahasan wilayah fakih, yang salah satunya juga adalah bagaimana kita memahami tazkiyatun nafs itu merupakan syarat yang penting dalam perjuangan kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan kasiran kami sampaikan kepada Ustaz Abdullah Ba'bud atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dalam istilah itu mensucikan diri dalam tazkiyatun nafs. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mensucikan diri kita. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi para hadirin, dari materi yang telah disampaikan bisa langsung saja untuk raise hand apabila ada yang ingin bertanya langsung pada Ustadz ataupun menulis di kolom komentar. Tapi sepertinya lebih baik raise hand aja ya, atau langsung buka mic aja, dipersilahkan. Untuk pertanyaan yang ada di kolom komentar mungkin ada satu, saya bacakan terlebih dahulu. Salam warahmah Ustadz, dari uraian Ustadz saya begitu tertampar bertubi-tubi hingga meneteskan air mata, bahkan saya merasa hamba yang banyak dosa. Ini dari Umi Syilzah ya.
Terkadang untuk bertemu orang-orang berilmu, saya merasa kerdil, malu, dan rendah diri. Saya mengenal ajaran ini belum optimal. Bahkan saya merasa anak saya yang saya masukkan ke Hauza lebih berilmu dari saya. Mohon saran dan masukannya. Untuk rekaman Zoom bisa nanti akan diupload ya dari Muslimah Abi di YouTube-nya Muslimah Abi ya untuk Umi Filzah gitu. Iya, jadi pertanyaannya apa ya? Syukron kasihan penjelasannya Ustaz. Ya, Mungkin sama-sama. menyampaikan ini saja ya komentar baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Bisa langsung saja buka mikrofonnya. Yes. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, apa yang Ustaz jabarkan malam ini, apa ya, udah benar-benar mengena di hati saya gitu Ustaz. Ini saya ingin bertanya, apakah ada doa khusus itu Ustaz agar bisa lebih apa ya belajar seperti tadi Ustaz bilang belajar sehari tanpa maksiat gitu. Apakah ada doa gitu Ustaz? Seperempat. Ya, langsung dijawab ini, Bisa Ustaz moderator. langsung jawab. Oh, ya, ya. Jadi intinya panduan itu adalah panduan yang sederhana. Memang tidak semua hal itu akan di-cover dengan doa. Meskipun doa itu perlu, it's okay. Kita dalam rangka mampu menjalankan tazkiyatun nafas, kita berdoa kepada Allah. Karena memang kita diminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hanya kepadamu kami menghamba dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kita boleh minta pertolongan. Ya Allah, di antara doa-doa yang umum ya. Allahumma wafiqni lima tuhibbu wa tardo. Ya Allah, sukseskan aku atau beri aku taufik ya terhadap hal-hal yang engkau sukai dan engkau ridhoi. Nah, itu juga bagian daripada doa. Ya Allah mawafiqni lima tuhibbu wa tardo. Atau kita berdoa dalam bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Ya Allah, contoh malam ini kita benar-benar ingin setelah sekian lama kita melakukan perenungan dan kita sudah menyadari bahwa kita harus menjadi hamba, kita wujudkan dalam azam dan kita berniat untuk kita mulai besok itu adalah hari pertama saya tanpa maksiat. Ya, dan Imam Humayni mengajarkan kalau di hari pertama Anda gagal, Anda lanjutkan dengan hari yang kedua dan jangan pernah putus. Karena Anda berusaha untuk mencapai satu hari tanpa maksiat itu jauh lebih bagus daripada Anda melepas diri Anda. Ya, jadi it's okay. Kita boleh jadi jangan pernah putus asa. Ya, untuk kita mencapai satu hari tanpa maksiat. Nah, dalam hal ini ketika kita malam mau tidur nanti kita tidak apa-apa berdoa kepada Allah, ya Allah, saya akan melakukan tazkiyatun nafs, jihadun nafs. Ya Allah, beri bantuan saya, ya, beri saya itu perlindunganmu, inayahmu. Apalah kita bisa berkeluh kesah, bermunajat kepada Allah, meminta dengan bahasa kita, bahkan dengan bahasa hati kita. Artinya, ya Allah, bantu saya untuk benar-benar menjadi hamba-Mu. Ya. Jadi, tapi memang dalam jihadun nafs, namanya juga jihad, memang harus ada perjuangan, ada pengorbanan. Tidak bisa itu di-cover dengan seluruhnya dengan doa, kemudian kita bisa menjalaninya enak gitu. Tidak, pasti ada perjuangannya, ada tantangannya. Ya. Tapi kita punya kemampuan untuk melampaui semua tantangan dan rintangan itu. Karena Allah SWT mencipta kita ini diberi kuasa penuh atas diri kita, diberi daulat penuh atas diri kita. Tidak ada kekuatan yang mampu memaksa kita untuk melakukan kejahatan. Jadi atau keburukan atau maksiat. Ketika kita katakan tidak, siapapun yang mengajak kita untuk melakukan maksiat itu atau keburukan mampu untuk kita katakan tidak kepada godaan-godaan dan rayuan-rayuan itu.
Jadi yang hendak saya sampaikan adalah memang untuk hal ini ada perjuangannya, ada pengorbanannya, ada lelahnya, ada letihnya, ada sabarnya, ada tabahnya, ya, ada kita perlu hati-hati, perlu waspada, perlu kita awasi, kita curiga terus kepada diri kita. Iya, tapi kalau itu akhirnya mampu kita jalani, maka kita akan bisa merasakan kenikmatan next level sebagai hamba. Ya, jadi ada, makanya kan kalau kita lihat para imam itu, mereka dalam beribadah mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam beribadah. Karena mereka sudah menjadi hamba. Kenapa kita tidak pernah, artinya bukan sama sekali tidak menikmati. Kenapa kita tidak sampai pada level menikmati penghambaan itu sampai sebegitunya? Karena memang kita belum benar-benar menjadi hamba. Padahal benar-benar menjadi hamba itu adalah sesuatu yang mudah. Nah, Imam Khomeini mengatakan setan nanti akan membisikkan kepada kita, ya kamu tidak bakal bisa. Itu bisikan setan. Padahal kata Imam Khomeini, seseorang untuk satu hari tidak bermaksiat itu adalah hal yang mudah. Atau contoh lain, kita ini kalau sudah memutuskan sesuatu, bahkan kita bisa. Contoh Ramadan umumnya. Ramadan itu kan kalau kita putuskan bahwa saya tidak mau makan, padahal makan kan kebiasaan kita. Ngopi pagi, sarapan pagi, makan jajan ini, minuman ini, itu kan sudah bagian daripada kebutuhan kita dan hobi kita, kesenangan kita. Tapi ketika kita putuskan di bulan puasa saya tidak makan sejak azan subuh sampai waktu maghrib, ternyata kita bisa kok. Kita tidak melakukan ini sejak ya hal-hal yang diharamkan dalam puasa. Ketika kita sudah putuskan untuk tidak melakukannya, ternyata kita bisa kok. Ya, jadi sebenarnya ketika kita sudah putuskan dalam azam tadi itu, kita bisa melakukannya. Saya tidak iri bisa, saya tidak sombong bisa, saya tidak mengunjing bisa, saya tidak berdusta bisa, ya saya tidak mengambil yang bukan hak saya bisa, saya tidak menyakiti hati orang bisa, semuanya bisa itu dalam kuasa kita. Ya, saya kira itu. Baik, Syukran, Ustaz. terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ada lagi dua pertanyaan terakhir Ustaz dari kolom chat. Yang pertama yaitu, bagaimana cara menghindari dari orang yang suka menggibah tanpa menyinggung atau menyakiti perasaannya? Dan yang kedua, bagaimana cara kita membedakan antara benar-benar sedang melakukan tazkiyatun nafas dengan sekedar merasa bahwa diri kita sudah menjadi lebih baik? Apa indikator perubahan jiwa yang bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Gitu. Ya, oke, yang pertama dulu. Yang pertama itu kita ambil pelajaran dari Imam Khomeini. Imam Khomeini itu dikenal. Jadi Imam Khomeini itu bahkan sampai wujudnya itu, keberadaan Imam Khomeini itu ya menghalangi orang untuk berbuat maksiat. Jadi Imam Khomeini itu untuk urusan menggunjing, ya, lebih tepatnya untuk urusan menggunjing ini, ghibah itu, Imam Khomeini kalau duduk bersama rekan-rekan itu katakanlah usianya masih di bawah Imam Khomeini, katakanlah anggap semacam murid-muridnya Imam Khomeini atau anak-anaknya Imam Khomeini. Kalau Imam Khomeini sedang duduk dengan mereka yang usianya di bawah Imam Khomeini, yang tidak selevel dengan beliau, kalau ada yang menggunjing, kadang-kadang dia ajak untuk bicara hal lain. Jadi dia alihkan pembicaraan. Dia berusaha. Tapi kalau dialihkan masih tetap saja yang mengingatkan, sebaiknya kita mengangkat topik yang topik yang lain. Kita tidak bicarakan orang. Jadi ada kelugasan ya dengan cara yang lembut ya. Tapi awalnya mengalihkan pembicaraan, kalau tidak berhasil kemudian diingatkan. Alangkah baiknya kita di tempat ini kita tidak menggunjing sama kita. Kayak gitu-gitu. Tapi karena yang tahu bahwa yang diingatkan ini adalah yang usianya di bawahnya, levelnya di bawah beliau ya. Sehingga kalau beliau mengingatkan mereka tidak akan tersinggung ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau Imam Khomeini itu duduk dengan orang-orang yang selevel dengannya ya. Kalau ada yang mengunjing, Imam Khomeini mencari cara untuk meninggalkan majelis itu. Sampai akhirnya, karena kan kalau ini satu level, kalau diingatkan boleh jadi menyinggung perasaannya dan lain sebagainya. Tapi Imam Khomeini mengambil langkah untuk tidak kemudian dengan cara yang sok gitu, kemudian meninggalkan kalau ada orang yang gimana, tapi dia mengambil kesempatan sehingga
tidak paham bahwa Imam Khomeini itu meninggalkan majelis itu karena ada yang menggunjing. Tidak. Tapi akhirnya orang-orang paham bahwa ini Sayyid Khomeini ini setiap kali kita bicarakan orang, dia pasti meninggalkan majelis. Nah, karena dia dicintai oleh rekan-rekannya, ya itu sampai-sampai mereka berbicara, ini kalau ada yang mau ini jangan ada yang riba loh ya. Nanti dia ninggalin kita loh. Sampai kayak gitu. Nah, hal itu bisa kita contoh. Iya, yang kedua tadi apa pertanyaannya? Yang kedua tadi, indikator kita sudah melakukan tazkiyatun nafas itu apa? Tercermin dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa bentuknya? Itu tadi kan indikator seperti yang ada pada keterangan yang Ali tadi itu. Kita lihat, ini saya melakukan ini untuk apa? Apakah benar-benar saya lakukan untuk meraih ridho Allah atau ada hal lain yang hendak saya raih? Itu menjadi indikator yang saya kira kita dengan mudah memahami itu. Oke. Sepertinya sudah semua pertanyaannya, Ustadz. Baik, saya rasa sesi tanya jawabnya sudah pada malam hari ini sudah cukup. Terima kasih atas antusiasme para peserta yang telah aktif bertanya pada malam hari ini. Alhamdulillah, tidak terasa kita sampai di penghujung acara kajian akidah malam ini. Sebelum kita tutup, marilah kita mengabadikan acara ini dengan sesi foto bersama. Hadirin diharapkan untuk membuka kameranya. Dipersilahkan. Saya tunggu. Baik, silahkan. Ini slide yang pertama terlebih dahulu. Saya akan foto. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. Oke. Yang keempat. Kemudian yang terakhir. Oh, ini ada lagi. Terima kasih kepada para hadirin atas partisipasinya. Baik, Alhamdulillah. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan bersama dapat menjadi bekal kita untuk terus mensucikan jiwa, memperkokoh pertahanan, dan memperkuat peran kita sebagai kader muslim abi dalam mengembang amanah dakwah Ahlul Bait. Dan sebagai penutup, mungkin kita perlu untuk doa bersama terlebih dahulu. Mungkin Ustadz bisa mewakili untuk memimpin doa. Dipersilahkan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا برحمتك